Selamat berjumpa anak-anakku. Hari ini kita akan membahas mengenai teori cerpen bersama saya Nurina Kestatria Channel. Cerpen adalah karangan prosa fiksi yang menceritakan kehidupan tokoh dalam episode tertentu. Karakteristik cerpen, kurang dari 10.000 kata atau habis dibaca sekali duduk. 2. Berpusat pada tokoh utama. Yang ketiga, alur tunggal, tidak terjadi degresi. Yang keempat, latar terbatas. Yang kelima, tidak terjadi perubahan nasib tokoh. Jadi cerpen ini hanya satu episode saja tertentu ya. Kemudian untuk unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra. Di dalam cerpen berarti unsur-unsur yang membangun cerpen itu sendiri. Antara lain tema, amanat, latar, sudut pandang, perwataan, dan alur. Tema adalah gagasan sentral yang menjiwai seluruh cerita. Contohnya misalnya tema pendidikan, tema budaya, tema persahabatan. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Misalnya, kita hendaknya menjaga persahabatan. Kita menghargai jasa ibu guru. Kita menghormati orang tua. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana cerita. Latar misalnya bisa di surau atau di masjid, di rumah, di sekolah. Waktu bisa kita lihat pada teks, misalnya sore hari, siang hari. Suasana adalah situasi yang terdapat di dalam cerita itu. Apakah suasananya haru, sedih, senang, gembira. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menceritakan keadaan tokoh. Adapun perwatakan adalah penyajian watak tokoh secara analitik maupun dramatik. Secara analitik misalnya melalui namanya. Jadi pengarang langsung menunjukkan namanya, misalnya namanya adalah Bejo. Berarti pengarang mengemukakan watak dari tokoh Bejo adalah keberuntungan. Sedangkan dramatik ini antara lain melalui penampilan tokoh. Misalnya kalau tokoh tersebut berbaju rapi, berarti orang tersebut adalah rapi ya. Kemudian dari segi tingkah laku, apakah dia itu teliti, keras kepala. Bisa juga dari segi dialog, jadi dialog antar tokoh maupun jalan pikiran tokoh yang terdapat di hati tokoh tersebut. Anak-anakku, kalau kita mengapresiasi watak tokoh, maka kita lihat teks yang terdapat di dalam cerpen tersebut, perkataannya. Secara analitik mudah diketahui karena biasanya ada kata langsung dijabarkan. Contohnya, Amin adalah pemuda yang pemurah hati. Dia suka membagikan kepada orang lain. Jadi misalnya dia suka membagikan uang kepada orang lain. Sehingga kata-kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa Amin adalah orang yang baik hati. Jadi ada kata-kata baik hati. Nah, untuk secara dramatik berarti kita harus mengapresiasi, menginterpretasikan dulu apa yang terdapat di dalam cerita tersebut. Alur adalah rangkaian cerita yang disusun secara kronologis. Kita kenal adanya alur maju, berarti cerita bergerak dari awal, tahapan pengenalan hingga pada bagian akhir. Sedangkan alur mundur ini adalah cerita yang bergerak, dimulai dari akhir cerita dulu, kemudian bergerak ke belakang menuju ke bagian permulaan. Struktur alur cerpen yang pertama adalah pengenalan cerita, kemudian pengungkapan peristiwa, dan yang ketiga menuju konflik, dilanjutkan dengan puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian. Apa yang terdapat di dalam cerpen yang bisa kita pelajari? Ketika kita membaca cerpen, kita akan mengetahui ciri-ciri kebahasaannya.
pada cerpen banyak menggunakan kalimat lampau. Misalnya ada kata telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemudian bisa dilihat adanya penanda waktu yang temporal, ya. Misalnya kata mula-mula kemudian. Kemudian ada pula kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa. Contoh menyuruh membersihkan. Kemudian terdapat kata kerja yang menunjukkan kalimat yang tidak langsung. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang. Juga terdapat kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Contohnya merasakan, menginginkan, memikirkan. Banyak menggunakan dialog. Dialog adalah percakapan yang terjadi antar tokoh. Kemudian menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Saudara-saudara, selain unsur intrinsik, yang perlu kita pelajari adalah unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Nilai budaya ini adalah budaya yang melatar belakangi terjadinya cerita. Misalnya kalau kita membaca cerpen Warung Bu Sali karya N. Hadini, kita akan tahu bahwa cerita tersebut terjadi di Jawa. Bisa dilihat dari namanya. Bu Sali ternyata namanya adalah Saliem. Saliem ini adalah nama orang Jawa. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang terjadi di dalam kemasyarakatan. Jadi yang terjadi di masyarakat. Contohnya misalnya hubungan dua tokoh atau lebih yang saling membantu. Misalnya dikatakan ada tokoh Amin dan teman-temannya. Amin membawa uang 500 rupiah diserahkan kepada Joko sebagai bendahara. Joko mengambil uang Amin, dimasukkan ke dalam kaleng. Tak lama kemudian datanglah Siti Komariah yang juga memberi uang 2.000 rupiah, dimasukkan ke dalam kaleng. Mereka kemudian menuju ke orang yang terdekat di pintu gerbang. Ternyata dia adalah seorang pengemis. Uang tersebut diberikan kepada pengemis. Pengemis itu berkaca-kaca. Terima kasih anak-anak, kalian ternyata sangat murah hati. Itu adalah nilai sosial. Jadi nilai sosial adalah hubungan sosial antara orang yang satu dengan orang lain di masyarakat. Kemudian nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai keuangan yang terdapat di dalam cerpen. Contoh, di dalam Warung Bu Sali dikatakan bahwa Bu Sali menganggap bahwa memesan tulisan di papan tulis itu mahal. Alangkah lebih hematnya jika uang ini ku belikan cat dan biar dicat oleh suamiku sendiri. Jadi nilai tersebut adalah nilai ekonomi karena membahas masalah keuangan. Kemudian nilai keindahan. Nilai keindahan disebut pula dengan nilai estetik. Dalam cerpen digambarkan misalnya rumah Bu Joni bertingkat 2, berwarna merah jambu, menghadap ke arah timur, dengan jendela-jendela yang besar, dengan korden yang berwarna keemasan. Bagian sekelilingnya dihiasi dengan ukiran bermotif naga. Jadi nilai keindahan adalah nilai estetika yang menunjukkan indah. Nilai religi adalah nilai keagamaan. Contoh misalnya kita lihat di dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Ya Tuhanku yang maha besar. Jadi misalnya kalau ada kata-kata seperti itu berarti menunjukkan nilai ketuhanan. Contoh lain misalnya, ya Allah, tolonglah hambamu ini.
agar hamba dapat membantu orang lain bersedekah. Berilah kemudahan dalam memperoleh rezeki ya Allah. Amin. Kutipan tersebut menunjukkan nilai religi karena berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai didaktik. Nilai yang berisi ajaran tentang pendidikan. Misalnya dikisahkan di dalam suatu cerpen di sekolah. Ibu guru memanggil Johnny. John, mengapa kamu mengantuk? Maaf Bu, saya mengantuk karena tadi malam saya tidur larut malam. John, jangan keulangi lagi. Silahkan cuci mukamu dan kembali ke bangkumu. Ikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Iya Bu, kata John. Kutipan tersebut bernilai pendidikan ya, karena mengajarkan bahwa belajar harus disertai dengan sungguh-sungguh. Kemudian nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang mengemukakan baik buruknya suatu akhlak. Contoh, pencuri itu meminta ampun kepada Ibu Ratna. Ampun Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi peristiwa itu lagi. Ya, sudahlah, kata Bu Ratna. Jangan lakukan lagi. Nilai tersebut adalah nilai moral karena mengemukakan bahwa mencuri itu tidak baik dan harus meminta maaf. Tidak mengulangi perbuatannya lagi. Anak-anakku, di dalam cerpen terdapat pula majas. Majas adalah bahasa yang digunakan pengarang untuk menghidupkan suasana dalam cerita. Majas bersifat kias dan bahasanya bersifat figuratif. Contoh majas. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan benda mati memiliki tingkah laku manusia. Contoh, Nyur melambe-lambe. Jadi nyur ini adalah benda mati. Bisa pula ini ya, ini pohon ya. Bisa pula misalnya yang lain. Contoh, kertas itu memanggilku, menginginkan aku untuk melukiskan sesuatu. Kertas adalah benda mati. Sedangkan apa yang dibuat kertas itu tidak mungkin dilakukan kertas. Yang melakukan adalah manusia. Majas metafora adalah majas yang membandingkan secara langsung benda mati dengan manusia berdasarkan kesamaan ciri. Misalnya, dia lintah darah menghabiskan uang banyak orang. Lintah darat ini sebetulnya adalah perumpamaan ya, tapi secara langsung ya. Jadi lintah darah adalah makna kias bagi orang-orang yang suka menggandakan uang, membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi dia lintah darat. Contoh lagi, Ratu Malam keluar dari peraduannya. Ratu Malam yang dimaksud di sini adalah rembulan. Anak-anak, berikutnya kita pelajari majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu benda secara tidak langsung dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti bagikan dan laksana. Dia berwajah seperti bidadari. Jadi ada kata-kata seperti. Kata-kata seperti baga dan laksana ini wajib dikemukakan dalam majas simile. Kalau tidak ada kata-kata seperti baga dan laksana, maka akan menjadi majas perbandingan langsung, yaitu majas metafora. Jadi perbedaan antara majas metafora dan majas simile adalah ada tidaknya kata pembanding. Dalam majas metafora tidak diperlukan kata-kata pembanding. Dalam majas simile wajib menggunakan kata-kata pembanding. Berikutnya adalah majas paradoks. Majas yang mempertentangkan sesuatu keadaan yang tidak berkaitan, akan tetapi dalam kenyataannya ada di masyarakat. Contoh, dia kesepian di tengah kemeriahan pesta. Ya, kalau dilihat secara nalar mungkin agak sulit.
Mengapa kok sepi di tengah kemeriahan? Tetapi kenyataannya ada orang-orang yang merasa kesepian di tengah pesta tersebut. Ya karena mungkin tidak bisa bergaul. Contoh lagi, pembantu itu kelaparan di tengah kekayaan majikannya yang melimpah ruah. Ya, ini adalah kenyataan ya. Contoh lagi misalnya, dia wajahnya seperti bidadari, tetapi hatinya busuk. Jadi itu adalah contoh-contoh paradoks. Tidak berkaitan langsung, tetapi kenyataannya ada. Berikutnya adalah majas hiperbola. Majas yang terlalu berlebihan dalam menggambarkan suatu keadaan. Contoh, derahnya mengalir menganak sungai. Perkataannya bertubi-tubi, berlebih-lebih, menggeletar, dan mengamuk. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh majas yang berbola terlalu berlebihan. Berikutnya adalah majas repetisi. Majas yang mengulang-ulang kata yang digunakan. Dalam hati kau berkata, dalam hati kau bersandiwara. Ada kata-kata pengulangan dalam hati, dan ada kata-kata kau dan kau. Jadi inilah repetisi, mengulang-ulang kata. Berikutnya adalah majas klimaks. Jadi majas klimaks adalah majas yang mengungkapkan suatu urutan peristiwa yang semakin menanjak. Sekali, dua kali, tiga kali aku akan menjumpai pemuda itu untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya. Ada menanjakan perilaku. 1, 2, 3 ya. Kemudian majak anti klimaks. Berbeda dengan majak klimaks yang keadaannya semakin menanjak atau semakin menaik, maka majas anti klimaks justru keadaannya semakin menurun. Jangankan 1 juta, 500.000, 1.000, 10.000 pun aku tidak punya. Jadi keadaannya semakin lama semakin menurun atau tingkatannya semakin lama semakin mengecil. Demikian anak-anak, silahkan dipelajari baik-baik cerpen ini. Selamat belajar.